Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kami mendoakan semoga Anda bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan seluruh aktivitas Anda menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rekan Dakta, hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan masuk dalam dialog interaktif Suara Wakil Rakyat kerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Saat ini tamu saya yakni anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Bapak Sardi Effendi. Assalamualaikum, Pak Sardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Jadi sudah 2 kali dijadwalkan. Iya, baru hari ini bisa ke Dakta. Jadi iklannya terus berganti, revisi. Pak Sardi, kita ingin membahas terkait tupoksi dari Komisi 1, yakni pemerintahan. Iya. Nah, untuk di awal mungkin Pak Sardi bisa jelaskan agar pendengar Dakta lebih familiar untuk tupoksi Komisi 1 ini seputar apa saja, Pak Sardi? Ya, jadi tupoksi Komisi 1 DPRD Kota Bekasi ini berdasarkan tatip DPRD yang sudah disahkan. Ini kan bidang pemerintahan. Baik. Nah, jadi bidang pemerintahan ini melingkupi seluruh berkaitan dengan pemerintahan daerah, yang mulai dari perizinan, ya kemudian juga ada kependudukan ya, di situ Dukcapil, ada juga kepegawaian, ya kemudian juga ada Satpol PP juga ya, sebagai layanan dasar ya, ketertiban umum, kemudian juga pemadam kebakaran ya, masuk di kita juga di Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Nah, yang menjadi tugas utama kan artinya Komisi 1 mengawal jalannya kinerja pemerintahan agar lebih baik. Betul. Nah, sejauh ini Komisi 1 melihat pelayanan khususnya di kelurahan, kecamatan bagaimana, Pak? Ya, dalam LKPJ Wali Kota yang lalu, pemerintahan daerah kinerjanya sudah diukur dan itu cukup baik ya, kinerja berdasarkan dengan survei ya, kepuasan masyarakat ya, sehingga kemarin yang masih kurang adalah berkaitan dengan kepuasan masyarakat ini cukup baik, namun belum seluruh infrastruktur layanan itu baik itu di tingkat kelurahan, kecamatan ini belum terpenuhi ya, misalnya perangkat untuk komputer, kemudian perangkat untuk alat kerja ya, aparatur di tingkat kelurahan, sehingga kita minta seluruh tempat kerja kelurahan di Kota Bekasi ini direvitalisasi ya, minimal komputer-komputer untuk melayani masyarakat ini diperbaharui, ditambah juga ada AC-nya diperbaiki. Jadi tidak ada lagi komputernya yang rusak ya, kemudian menghambat pelayanan administrasi kependudukan misalnya kepada masyarakat. Makanya para lurah, para camat kita minta menyampaikan kepada DPRD hal-hal apa saja sehingga ini masuk ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang diatur dalam PP 18 itu ya, untuk dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Nah, kalau RKPD yang sudah ada sesuai dengan RPJMD kita, maka kepuasan masyarakat ini semakin baik karena tadi ditunjang infrastruktur alat kerja untuk pelayanan masyarakat itu. Gitu. Adanya oknum pungli masih terlihat nggak sih, Pak, di kita ini untuk pelayanan kecamatan kelurahan? Saat ini sudah tidak ada. Kan kalau layanan kependudukan itu misalnya KTP gratis, ya, kemudian akte lahir ya, semuanya sudah berjalan baik. Ditunjang lagi yang menarik ini kan di Dukcapil ini kan sudah online ya. E-open itu sudah cukup baik, bahkan dapat penghargaan ya. Betul, dari Kementerian dan Jawa Barat kalau tidak salah, sehingga tidak hanya e-open ya, sebenarnya juga KTP yang rusak itu juga saya sering sampaikan kepala dinas kependudukan catatan sipil ini untuk diperbaiki dan itu cepat layanannya ya. Jadi sehingga juga masalah KTP itu yang penting ketersediaan blanko KTP-nya ini dari Kementerian Luar Negeri ini jangan sampai kurang lagi. Jadi harus cepat diberikan kepada pemerintah daerah ya, dalam hal Dukcapil supaya dapat pelayanan kepada masyarakat. Baik, tentunya meningkatnya infrastruktur pelayanan juga harus didukung dengan SDM, Pak. Nah, SDM ini bagaimana Komisi 1 melihat aparatur kita nih, Pak? Ya, sebetulnya ada di Badan Kepegawaian ya, BKPSDM ya. Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Kota Bekasi ini kita minta memang membuat pelatihan-pelatihan mengupgrade SDM ya,
di Kota Bekasi ini ya, karena dengan di-upgrade-nya SDM ini ya berkaitan dengan bagaimana cara melayani masyarakat yang baik, service excellence-nya ini biar bagus gitu ya. Jadi saya minta memang setiap kelurahan kecamatan itu front office-nya itu benar-benar bagus, menarik dan masyarakat senang ketika dilayani. Jadi kita ingin melakukan perlombaan-perlombaan ya, membangun prestasi pelayanan itu. Kita juga punya mall pelayanan publik ini kan menjadi suatu hal yang dipercontohan oleh kabupaten kota lain. Makanya seluruh perizinan terpadu di sana itu sebenarnya kan juga sama ya, SDM-nya juga kita tempatkan yang cukup baik. Makanya pemerintah daerah dalam hal ini kita minta dalam membangun SDM yang memiliki kompetensi ya ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan secara berkala gitu. Baik. Kalau yang juga menarik perhatian Komisi 1 tupoksinya Pak Sari ini kan terkait Kementerian Pan-RB Pak. Iya. Yang memberikan batasan waktu hingga akhir 2023 tidak ada atau mungkin hanya status pegawai PNS dan P3K. Nah ini menariknya bagaimana kalau melihat dari jumlah TKK di Kota Bekasi kaitan aparatur tadi ini Pak? Ya jumlah TKK terakhir ini kan kita lihat datanya 13.500 ya. Nah ini tentunya perlu dipikirkan oleh pemerintah daerah ya. Kita waktu itu Komisi 1 sudah pernah ke Badan Kepegawaian Negara BKN ya. Beliau menyampaikan agar pemerintah daerah memberikan informasi kebutuhan baik itu dalam anjabnya, analisis jabatan dan maupun analisis beban kerjanya ABK. Jadi anjab ABK ini diperlukan oleh BKN untuk mengambil keputusan ya. P3K ini kan hanya alat untuk menseleksi ya, diseleksi ya menjadi status P3K ya. Namun tetap saja menurut dari BKN ya beban anggarannya itu ke pemerintah daerah. Ya makanya kita berharap 13.500 ini cari solusi yang terbaik. Jangan sampai ada yang menganggur. Bagaimanapun kondisi ekonomi kita ini kan sedang sulit ya, dan cukup prihatin ya kalau memang nanti hal ini tidak terpikirkan, bahkan ada yang menganggur. Makanya kita ingin kebijakan yang baiklah untuk masyarakat ya, yang memang hari ini berstatus sebagai tenaga kerja kontrak di Kota Bekasi. Kalau dari BKN tadi Pak Sardi katakan agar pemerintah daerah juga merumuskan anjab analisa jabatan dan AKB, analisis kebutuhan kerja. Sejauh ini memang tidak ada anjab dan ABK ini Pak di Kota Bekasi. Saat ini sudah ada. Cuman kita ingin minta, kemarin saya sampaikan, sudah sampaikan belum formasi anjab ABK-nya kepada BKN. Jadi kalau sudah disampaikan, nanti kan ini akan menjadi regulasi pemerintah pusat kepada daerah. Ya, jadi kalau memang ini sudah ada, ya segera sampaikan ke DPRD juga supaya DPRD juga dapat membuat kebijakan solusi yang terbaik untuk saudara yang menjadi status TKK itu. Kalau dinas terbanyak yang menyerap TKK di dinas apa saja Pak? Kemarin itu catatan saya ada dinas pendidikan, ya, kemudian dinas DMSDA, ya, kemudian juga dinas kesehatan ya termasuk, Satpol dan juga Satpol PP, Dishub dan di Damkar, hampir merata sebetulnya ya, dan belum juga di tingkat kelurahan dan kecamatan ya. Dan kita harapkan teman-teman ini nasibnya harus segera kita pikirkan karena 2023 ini kan sudah hampir berjalan ini. Sekarang saja sudah di akhir Juli kita ya. Gitu. Kalau mereka masuk sebagai TKK, awal pendaftaran atau mekanisme mereka daftar sebagai TKK, informasi sebagaimana sih Pak? Ya sebenarnya kan dulu kan kebutuhan pemerintah daerah ya, karena tidak ada pengangkatan PNS yang beberapa tahun itu sehingga dibukalah ya rekrutmen untuk tenaga kerja kontrak untuk membantu teman-teman yang berstatus PNS. Nah ini kan terbantu sekali seperti di dinas pendidikan ya, itu kan guru yang berstatus PNS ini kan tidak banyak dan kebutuhan guru itu hampir 6.000-an. Nah kalau memang ini tidak ditopang dengan SDM yang status TKK, ini yang ngajar siapa? Nah, ini tentunya ini jadi persoalan tersendiri yang harus kita pikirkan menjadi kebijakan untuk tenaga pendidik ya, yang berstatus TKK. Namun BKN memprioritaskan memang
Ada dua, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Ya, ini diprioritaskan lebih dulu untuk mengikuti P3K baru yang lain. Artinya seluruh TKK ini harus dipikirkan oleh pemerintah daerah menjadi solusi ya. Jangan sampai ada yang setelah ini ada edaran Menpan RB itu nanti statusnya tidak jelas. Ini kan kasihan sekali. Gitu. Iya. Kalau tadi pemerintah atau Menpan RB meminta pemerintah Kota Bekasi untuk menganalisa kebutuhan, sejauh ini analisa di kita ini Kota Bekasi sejauh mana Pak? Dan juga mungkin potensi ada sekian persen yang akhirnya kasarnya gitu Pak dirumahkan gitu Pak. Ya secara teknis ini kita belum terima dari BKPSDM ya. Ini kan ada di ranahnya BKPSDM dan juga kabak organisasi di bawah Sekda ya. Seperti apa Anjap ABK tadi. Ini kita belum dapatkan yang terbaru ya. Karena Anjap ABK itu memprediksi sebetulnya kebutuhan yang akan datang ya di Kota Bekasi ini seperti apa gitu. Baik. Dan intinya lagi didata begitu Pak ya. Betul. Terkait kebutuhan. Rekan Dakta, kami berbincang bersama anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Bapak Sardi Effendi. Anda yang ingin bertanya silakan bisa telepon kami di 021 881 6363 ataupun WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio Bijak Berinformasi, Cerdas Berinteraksi. Rekan Dakta, kami masih bersama dengan anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Bapak Sardi Effendi dalam dialog interaktif Suara Wakil Rakyat. Rekan Dakta, tema kita pada pagi hari ini membahas terkait dengan tupoksi dari kerja Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, kaitan dengan juga yang saat ini lagi yakni TKK, yang Menpan RB juga berharap ke depan aparatur hanya ada 2, PNS dan P3K. Pegawai, apa Pak Sardi saya lupa? P3K. Iya, singkatan. Pegawai dengan kerja ya. Perjanjian kerja. Iya, Pak Sardi kalau melihat dari 1.500 TKK yang tadi Pak Sardi jelaskan, ini kan 1.200 TKK sudah berstatus P3K. Beberapa waktu lalu sudah diambil sumpah jabatan. Ini artinya juga mengurangi ya Pak ya dari status TKK menjadi P3K ini. Iya. Kita berharap demikian karena tadi jumlahnya kan 13.500 ya. Jadi artinya kalau memang sudah ada diangkat menjadi P3K ya, ini tentunya kan suatu hal yang menggembirakan buat kita ya. Namun yang lain kan perlu dipikirkan juga formasinya ya. Dan kita berharap kalau memang 13.500 bisa di P3K semua kan P3K ya, ini kan cukup baik ya. Artinya status kawan-kawan dari TKK ini kan jelas ya. Mereka tidak lagi bingung ya, khawatir ya dengan statusnya. Ya. Baik. Namun 1.200 ini juga perlu kita lihat ya. Seperti apa formasi yang 1.200 itu dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan atau tenaga teknis di dinas yang diajukan itu gitu. Artinya untuk penempatan sesuai analisis kebutuhan jabatan itu menunggu BKN membuka keran lowongan CPNS atau pemerintah daerah sebenarnya bisa mengajukan lebih awal, Pak? Ya, itu menentukan kuota P3K. Ya, jadi ketika itu diajukan formasinya, maka BKN akan menyurati pemerintah daerah membuka kuota P3K. Kita berharap kuota P3K untuk Kota Bekasi ini diberikan agak banyak ya, karena tadi Anjap ABK kita ini cukup logis dan memang sesuai dengan kebutuhan menunjang kinerja pemerintahan daerah. Gitu. Baik, Pak Sardi, kita terima telepon terlebih dahulu dari pendengar kita. Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Di mana, Pak? Dengan Pak Ayung di Rawalumbu. Pak Ayung, silakan Pak Ayung. Ini saya tertarik nih Pak untuk bro yang dibicarakan hangatnya P3K ya. Nah, kami yang untuk program pemerintah ini kita sangat mendukung, tapi ada sayangnya sedikitnya ini, khususnya untuk P3K di bidang tenaga pendidikan ya. Nah, ini banyak keluhan. Ini kebetulan saya Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi. Itu banyak guru-guru yang di swasta malah ditarik oleh pemerintah untuk menjadi P3K. Nah, ini apa peran Komisi 1 ini untuk untuk mengendalikan hal ini? Apakah ini sudah berdasarkan persetujuan DPRD atau mungkin hanya usulan dari Dinas Pendidikan?
Karena dengan diangkatnya rekan-rekan guru di swasta yang notabene-nya sudah lama bertugas kemudian ditarik ke negeri, itu rata-rata di swasta akhirnya kekurangan guru gitu. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Ayung di Rawalumbu. Di belakang Pak Ayung kita terima kembali Pak Sardi. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Irwansyah Bejo Menteng. Siapa Irwansyah? Silakan Pak Irwansyah. Assalamualaikum Pak Mardani. Pak Sardi Bapak. Oh Pak Sardi, mohon maaf, Pak Mardani lagi buron itu. Ya, Pak Sardi, saya mendengar semua tadi pembicaraannya. Cuma yang saya mau mau usulkan sama Pak Sardi, harusnya Pak Sardi sebagai anggota Dewan memberikan target kepada eksekutif itu, berapa yang harus direkrut P3K itu. Jadi supaya ada kepastian. Satu. Yang kedua, jangan salah loh, orang-orang honorer P3K itu kadang-kadang SDM-nya lebih bagus dari PNS itu. Kalau kita lihat ke kantor-kantor itu, mereka lebih banyak kerja daripada PNS yang banyak main internet itu. Ya. Yang ketiga Pak Sardi, jangan terulang lagi nanti rekrutmennya P3K itu kayak yang pemimpin kita yang dulu tuh, yang dimintain jatah gitu loh, kan kasihan itu. Jadi saya harap DPRD itu tidak menghimbau aja, tapi memberikan target kepada rekan-rekan, khususnya nih pada guru-guru kan banyak tuh, satu SD aja kadang-kadang cuma PNS-nya cuma 4 gitu loh, sementara K3-nya tuh lebih banyak. Nah kalau mereka tidak dipekerjakan, tidak ada kepastian tahun depan, kasihan nanti anak-anak didik kita. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwansyah di Bojo Menteng. Pak Sardi ini kelihatannya tidak asing dengan Pak Ayung nih Pak. Silakan Pak dijawab Pak. Ya, terima kasih Pak Ayung. Tanggapan dan semuanya ini memang beliau sekretaris BMPS ya. Ini saya baru mendengar ini status P3K ya, dari guru swasta kemudian diangkat dipindahkan ke negeri ya. Ya, jadi artinya ini kita perlu masukan tertulis Pak Ayung ya dari BMPS ya, supaya nanti ini menjadi bahan kami rapat dengan BKPSDM ya di Komisi 1 ya. Jadi dalam arti kebijakan ini apakah memang dibuat seperti ini ya untuk memenuhi kekurangan guru yang pernah disampaikan juga ke kami, atau memang ini menjadi kekurangan juga di swasta akhirnya. Ya, jadi dulu kan ada, kalau memang ya asumsinya sebetulnya kan kalau memang kekurangan guru di swasta kemudian beliau belum P3K, secara regulasi boleh nggak misalnya juga guru yang diangkat P3K itu tetap ditempatkan di swasta, tapi kan Pemda yang menanggung gitu ya. Nah, ini regulasi-regulasi yang perlu mendapatkan masukan dan kajian sehingga tidak ada yang dirugikan dengan kebijakan ini. Satu sisi senang diangkat P3K, tapi satu sisi kan sekolah swasta kekurangan guru juga akhirnya, gitu ya. Nah, kemudian dari Pak Irwansyah, terima kasih ya masukannya. Jadi memang kita sudah berikan target Pak kepada BKPSDM ya, untuk berkaitan dengan anjap ABK itu yang diamanahkan BKN kepada Komisi 1. Jadi targetnya ya kita berharap ya tidak ada yang menganggur ya, semuanya diangkat P3K. Ya, apakah ini sesuai dengan regulasi dan kebijakan? Ini yang sekarang ini kita kawal. Ya, termasuk tadi masukan dari Pak Irwansyah. Ya, ini kan secara profesional semua, secara kompetensi tentu di P3K itu cukup ketat seleksinya gitu. Dan betul selama ini P3K ini sudah banyak memberikan sumbangsih ya, karya kerja mengabdi ke pemerintah daerah, bahkan mendampingi para pegawai negeri sipil dalam bekerja. Ya, betul juga banyak kompetensi-kompetensi. Bahkan ke depan itu secara undang-undang SN pun, makanya ini akan banyak perubahan ya, tenaga-tenaga profesi ini akan masuk yang berstatus akhirnya memang di P3K-kan juga. Jadi tidak ada lagi misalnya ke depan itu hanya kota-kota tertentu ya yang memang menjadi kebijakan, tapi semuanya akan di open recruitment sesuai dengan kompetensi. Karena ke depan ini yang dibangun dalam undang-undang SN inilah kompetensi aparatur pemerintahan gitu, sehingga pemerintahan daerah dalam melayani, dalam bekerja ini kan betul-betul profesional ya kerjanya gitu. Baik, tadi terkait TKK lebih baik dari PNS nih Pak Sardi. Ya, ini kan kita punya penilaian kinerja pegawai. Ini kan BKPSDM saya kira punya data. Ya, Komisi 1 memang belum
punya perbandingan betul ya. Kalau tadi Pak Irwansyah menyampaikan mungkin itu pendapat Pak Irwansyah ya. Tapi nanti secara data ini menarik. Ini bahan kami di Komisi 1 untuk membandingkan. Kalau memang ini kinerjanya lebih baik ya berarti tadi dia ketika ikut seleksi P3K kan lulus lah. Ya artinya dia punya kompetensi, punya kapasitas ya, sehingga mampu untuk mengisi formasi-formasi yang memang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ya, ini yang kita harapkan sebetulnya. Jadi tidak lagi TKK ini yang tidak punya kompetensi, yang tidak punya kinerja. Ya, kita berharap mereka teman-teman ini juga menyadari akan diseleksi, akan diberikan pelatihan-pelatihan agar mereka mencapai tujuan-tujuan kinerja tadi yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Baik. Pak Budi, Pak Sardi ini di Bantar Gebang yang bertanya kalau untuk status P3K ada masa kerjanya tidak sih Pak? P3K itu yang saat ini kan sedang menunggu dari BKN ya. Sehingga kita juga kalau yang sampai BKN ini P3K ini mirip dengan PNS ya. Cuma memang dia tidak diberikan tunjangan yang lainnya seperti PNS gitu. Jadi tidak dapat pensiun gitu. Itu sebenarnya perbedaan P3K dengan PNS. Ini status yang cukup baik menurut saya. Cuman yang akan dipikirkan oleh pemerintah daerah adalah anggaran yang memang P3K itu masih dibebankan kepada pemerintah daerah. Dulu untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ini kan ada porsinya yang ditangkap ya dari pusat dan daerah. Tapi terakhir yang saya dengar adalah daerah yang diminta untuk memikirkannya, untuk yang memang yang status P3K begitu. Berarti semua dibebani anggaran daerah. Baik, rekan Dakta kita rehat sejenak. Anda yang bertanya silakan bisa telepon kami di 021 881 6363 atau WhatsApp 0815 11 107 107. Kami nanti masih bersama dengan anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Bapak Sardi Effendi. Dakta Radio Bijak Berinformasi, Cerdas Berinteraksi, rekan Dakta sudah pukul 8:38 waktu Indonesia Barat. Kami masih dalam bincang dialog interaktif Suara Wakil Rakyat kerjasama Radio Dakta dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Tamu saya anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi fraksi PKS, Bapak Sardi Effendi. Pak Sardi, di segmen terakhir kita ingin berbicara terkait tupoksi Bapak di Dapil 4 Pak ya, Medan Satria dan Bekasi. Dapil 6 ya maksudnya Pak. Dapil 6 Bekasi Barat dan Medan Satria. Permasalahan yang masih ditemukan sampai saat ini, laporan dari konstituen apa nih Pak? Ya, permasalahannya tidak jauh dari RPJMD ya. RPJMD itu ada kajian lingkungan hidup strategis, salah satunya adalah infrastruktur. Makanya banyak jalan-jalan yang masih rusak ya. Ini yang kita akan coba perbaiki ya. Tentunya kita ingin minta aparatur yang paling bawah ya, RT, RW ya, ini berkoordinasi kepada anggota DPRD. Nah, termasuk di saat-saat reses ya, yang menjadikan tempat ya untuk menampung aspirasi masyarakat yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang diatur dari PP 18 yang akan masuk ke dalam RKPD. Ini sebetulnya harus disinergikan dengan anggota DPRD supaya persoalan-persoalan infrastruktur ya, jalan rusak, kemudian got saluran air yang memang belum ternormalisasi ya. Ini kita akan lakukan perbaikan seperti itu ya, supaya masyarakat di Bekasi Barat, Medan Satria ini dapat memudahkan akses ya, dapat beraktivitas dengan baik begitu. Dalam reses yang kedua ya Pak Sardi beberapa waktu lalu, apa yang berbeda keinginan dari masyarakat yang disampaikan ke Pak Sardi selain tadi infrastruktur tadi? Sebetulnya banyak ya, karena tadi kita bicara tentang pelayanan masyarakat ya. Ini tadi baru konteksnya kan di kelurahan ya. Namun juga kita ingin lihat konteksnya di RT RW. Banyak yang mengusulkan pembangunan sekretariat RT RW. Namun kita verifikasi dulu tanahnya fasos-fasom. Jangan sampai nanti diusulkan kemudian tanah tidak bisa dibangun dalam daerah, ya ini tidak akan dilakukan penyerapan anggaran karena itu kan menyalahi ketentuan. Nah, makanya kita dengan adanya masukan seperti itu ya, memudahkanlah masyarakat ya untuk rapat ya sesama warga di kantor RT RW. Ditambah juga berkaitan dengan yang tidak kalahnya ya tadi berkaitan dengan
pengecoran jalan, pengaspalan ya untuk perbaikan infrastruktur itu termasuk normalisasi saluran air. Baik. Di dekat apartemen Grand Satria kalau tidak salah itu Pak Sardi ya, yang notabene memang banyak perusahaan pengiriman jasa itu Pak. Itu kan jalan cukup rusak parah Pak. Nah bagaimana Komisi 1 atau mungkin Pak Sardi sebagai anggota DPRD konstituen Medan Satria tersebut Pak? Ya seharusnya itu kan disampaikan oleh masyarakat ya, atau misalnya pihak kelurahan ya, disampaikan ya, itu biar masuk ke dalam musrembang juga ya, musrembang kelurahan, musrembang kecamatan ya, supaya nanti ini hasil musrembang ini kita akan sampaikan, kita bawa ya menjadi rencana kerja pemerintah daerah yang diprioritaskan ya, karena itu kan perlu prioritas anggaran juga, berapa kebutuhan anggaran untuk memperbaiki jalan itu. Nah ini perencanaan-perencanaan inilah sebenarnya masyarakat perlu diberikan pemahaman bagaimana caranya merencanakan dan mengusulkan sebuah perbaikan pembangunan lah ya untuk infrastruktur yang memang dianggap ini tidak bagus ya, tidak baik, bahkan jalannya rusak gitu ya. Nah ini disampaikan di saat musrembang ya, sehingga nanti DPRD dalam hal ini menghadiri musrembang mengetahui betul skala prioritas anggaran apa yang memang harus dilakukan di kecamatan, di tempat dapil pemilihannya anggota dewan. Gitu. Baik. Kalau melihat dari wilayah Medan Satria misalnya Pak Sardi, ini kan cukup banyak pabrik-pabrik besar ya Pak ya. Nah keterlibatan mereka dalam CSR untuk pembangunan infrastruktur misalnya, ini bagaimana Pak? Ya sebenarnya kan CSR ini kan sudah ada ya, yang menangani ada pemerintah daerah ya. Okay. Tapi kalau untuk infrastruktur ya memang ada juga beberapa perusahaan ini yang kita harap memang bersinergi dengan pemerintah daerah. Ya kita kan punya 4 kelurahan ya, Harapan Mulia, Kalibaru, Pejuang, dan Medan Satria. Nah artinya tempat-tempat yang memang berada di kawasan lingkungan itu juga merupakan akses perusahaan ya. Ya kita berharap ya perusahaan juga bersinergi dengan pemerintah daerah. Ya misalnya kalau misalnya jalannya itu pemerintah daerah memperbaiki, salurannya perusahaan ya. Atau nanti jalannya sudah bagus berarti taman-tamannya perusahaan. Tergantung kerjasama seperti apa ya perusahaan dengan pemerintah daerah, sehingga Kota Bekasi ini dapat kita wujudkan dengan kolaborasi secara bersama. Baik. Gitu. Kalau untuk pengembangan SDM Medan Satria dan Bekasi Barat bagaimana Pak pendidikannya mereka Pak? Ya Medan Satria saya lihat memang berkaitan dengan pendidikan kesehatan ini cukup baik ya, karena sudah ada puskesmas ya, begitu juga ketersediaan sekolah dasar ya, dan SMP negeri ya, walaupun SMA yang agak masih kurang ya. Ini baru ada kan SMA 4 ya. Medan Satria 12. Itu barat masuknya ya. Kalau Medan Satria kan SMA 10 ya. 10 ya. SMA 10 ya, baru 1 ya. Jadi artinya ketersediaan ini juga tentunya bersinergi juga dengan pendidikan itu kan pendidikan swasta dan negeri ya. Sekolah swasta juga sudah ada ya. Artinya untuk APK ya, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni ya, orang berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan ya untuk anak-anaknya itu cukup baik saya lihat. Ya, makanya kita berharap seluruh masyarakat ini kalau sekarang ini kan memudahkan ya akses mereka untuk bersekolah. Dengan adanya perusahaan tadi ini kan memudahkan juga masyarakat yang memang anaknya ya saudaranya lulus SMA SMK ini bisa ditampung oleh perusahaan. Makanya dalam Perda Ketenagakerjaan itu juga ditugaskan 20% untuk masyarakat sekitar. Ya, jadi masyarakat Medan Satria ini ya kalau ada perusahaan ya membuka prioritas kepada masyarakat sekitar perusahaan lah gitu. Jadi jangan khawatir begitu Pak ya, karena ada perdanya mengatur 20% bagi warga sekitar Pak ya. Betul. Baik, ada berapa sih Pak data di Medan Satria untuk perusahaan itu Pak? Kalau seingat saya dulu hampir 50-an perusahaan ada, ya besar, sedang, kecil ya. Nah ini kan tentunya membahagiakan sebetulnya masyarakat yang tinggal di sekitar Medan Satria ya. Dan namun kan dengan kondisi ekonomi dan COVID ini kan banyak juga pengurangan ya. Ada yang di PHK. Ya, kita berharap ini pemulihan harus segera dilakukan lah ya. Termasuk perusahaan-perusahaan ketika membuat nanti ada lowongan kerja dibikinlah expo ya, UKM apa? Job fair expo. Job fair itu supaya masyarakat bisa mengetahui akses bagaimana dia mendapatkan
pekerjaan. Gitu. Baik. Rekan Dakta, itu tadi perbincangan kami dalam segmen Dialog Interaktif Suara Wakil Rakyat DPRD Kota Bekasi. Terima kasih Pak Sardi atas waktunya berkunjung ke Radio Dakta di tengah kesibukannya. Jadi setelah ini ada agenda apa saja Pak? Iya, masih ada rapat ini. Berapa rapat badan musyawarah, rapat anggaran dan rapat paripurna hari ini rencananya. Berarti anggaran 2023 bulan-bulan ini lagi kredit untuk pembahasan. Betul. Kita sesuai dengan Permendagri ingin tepat waktu. Ya. Baik, kalau rekan Dakta tahu ini Pak Sardi infonya belum tidur dari sebentar. Sudah. Baik, rekan Dakta, demikian perbincangan kami bersama anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Bapak Sardi. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.